Halo? Oke, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat sore mahasiswa-mahasiswi kelas e-learning. Nah, pada sore kali ini saya akan melanjutkan pembahasan kita mengenai konstitusi. Kalau di minggu lalu berbicara mengenai negara, untuk kali ini kita akan membahas mengenai konstitusi. Oke. Nah, tentunya pengertian konstitusi sudah tidak asing lagi ya di telinga teman-teman mengenai konstitusi, yaitu konstitusi dalam praktik lebih luas dari pengertian undang-undang dasar. Meskipun tentunya biasanya kita semua menyamakan konstitusi dengan undang-undang dasar. Nah, menurut Lemhanas, konstitusi dalam negara adalah sebuah norma, sistem politik, dan hukum bentukan pada pemerintah negara yang biasanya dikodifikasikan sebagai dokumen tertulis. Jadi intinya, walaupun pada umumnya konstitusi hanya dikaitkan dengan undang-undang dasar, tapi Lemhanas memberikan pengertian yang lebih luas, yaitu norma sistem politik dan hukum, gitu ya. Jadi, konstitusi itu memang mengatur mengenai sistem politik, hukum dalam suatu negara. Nah, dalam kasus bentukan negara, konstitusi memuat aturan dan prinsip-prinsip entitas politik dan hukum. Istilah ini merujuk pada secara khusus dalam menetapkan konstitusi nasional sebagai prinsip dasar politik, prinsip dasar hukum, kemudian struktur, prosedur, kewenangan, dan kewajiban pemerintah atau negara pada umumnya. Sehingga kalau kita berbicara mengenai konstitusi, teman-teman bisa tahu bahwa seluruh peraturan yang ada di Indonesia ini tidak boleh bertentangan dengan konstitusi atau undang-undang dasar, karena konstitusi atau undang-undang dasar ini merupakan basic norm, gitu ya, atau norma dasar. Sehingga konstitusi pada umumnya merujuk pada penjaminan hak kepada warga masyarakat, gitu ya. Sehingga kalau teman-teman sekarang melihat ada kasus-kasus yang berkaitan dengan pelanggaran hak asasi manusia, kemudian kalau teman-teman lihat juga di jalur Gaza ada perang antara Israel dan Palestina saat ini, gitu ya. Nah, tentunya masing-masing negara itu tentunya mengatur sebetulnya mengenai prinsip-prinsip dasar itu di dalam konstitusinya. Begitu juga kalau kita bicara tentang Indonesia, tentunya negara dalam hal ini seperti kita sebagai negara modern menjamin hak asasi warga negaranya biasanya tercantum dalam konstitusi. Nah, tetapi hak asasi warga negara ini memang di Indonesia tentunya dibatasi juga oleh norma-norma yang berlaku. Misalnya, tentunya walaupun berkaitan dengan hak asasi manusia, tetapi memang saat ini di Indonesia tidak mengatur perkawinan beda agama, misalkan. Juga di Indonesia juga tidak mengakomodir mengenai LGBT, yaitu lesbians, gay, biseksual, dan transgender ini keberadaannya tentu secara konstitusional justru ini dipahami betul dan dideklar betul bahwa kita tidak mendukung dan pro terhadap hal seperti itu karena bertentangan dengan norma-norma lain. Sehingga konstitusi ini menjadi rujukan. Nah, berbeda kalau ada pertanyaan, Bu, tetapi kemudian ada loh orang yang menikah beda agama atau orang yang kemudian berganti kelamin dan memintakan penetapan pengadilan atas hal tersebut. Nah, ini hal yang berbeda karena berkaitan dengan penetapan pengadilan, artinya bersifat kasuistik dan tidak berlaku secara umum atau legal, atau legalitasnya hanya terbatas pada sebagian yang mengajukan, gitu ya. Atau teman-teman tahu bahwa belum lama ada seorang TNI perempuan, beliau juga pemain volleyball gitu ya, perempuan. Tetapi kemudian secara biologis berubah kelamin menjadi laki-laki dan dimintakan penetapan pengadilan. Nah, konstitusi dalam hal ini
dan melalui pengadilan memberikan hal tersebut karena memang hakim melihat adanya secara biologis perubahan-perubahan secara natural dan alami sehingga ada penetapan pengadilan. Nah, hal-hal seperti itu, putusan hakim, lalu pembuatan peraturan perundang-undangan yang ada itu jelas-jelas tidak boleh bertentangan dengan konstitusi atau Undang-Undang Dasar 1945. Oke, next. Saya mohon maaf ya, saya sedang kurang sehat sehingga ada sedikit batuk. Oke, selanjutnya yaitu kedudukan konstitusi. Yang pertama tentunya konstitusi sebagai hukum dasar karena berisi aturan dan ketentuan yang mendasar gitu ya atau basic norm itu tadi, yaitu konstitusi menjadi dasar adanya sumber kekuasaan bagi setiap lembaga negara, juga sebagai dasar adanya sumber bagi aturan hukum yang ada di bawahnya. Itu sebabnya ada Mahkamah Konstitusi ya teman-teman, bahwa semua peraturan itu yang tidak bertentangan atau yang kemudian nanti bertentangan itu akan diujikan di Mahkamah Konstitusi untuk melihat. Makanya teman-teman mungkin kalau yang fakultas hukum lebih paham, nanti ada namanya judicial review gitu ya, menguji satu undang-undang apakah bertentangan dengan undang-undang dasar atau tidak. Kemudian yang kedua, konstitusi sebagai hukum tertinggi, yaitu aturan-aturan yang terdapat dalam konstitusi secara hierarki mempunyai kedudukan lebih tinggi terhadap aturan-aturan lainnya. Oleh karenanya, aturan-aturan lain dibuat oleh pembentuk undang-undang harus sesuai dan tidak bertentangan dengan undang-undang dasar. Jadi intinya harus digarisbawahi sekali lagi dan saya ulang-ulang bahwa semua peraturan perundang-undangan dan putusan hakim dan lain-lain ini tentu harus mempertimbangkan kedudukan konstitusi sebagai norma dasar atau hukum yang dijadikan rujukan untuk undang-undang lain. Oke. Selanjutnya, ini kedudukan konstitusi, tentunya konstitusi di suatu negara ini mempunyai sifat membatasi kekuasaan pemerintah dan menjamin hak-hak dasar warga negara. Menurut Jimli Asidiki gitu ya, dia mengatakan bahwa sifat konstitusi biasanya dikaitkan dengan pembahasan tentang sifat-sifat yang lentur atau fleksibel atau kaku atau rigid, tertulis atau tidak tertulis, dan sifatnya yang formal atau material. Nah, tentunya konstitusi bisa dikatakan lentur atau kaku, gitu ya. Nanti kita lihat apakah terhadap naskah konstitusi itu dimungkinkan dilakukan perubahan gitu ya. Teman-teman tahu bahwa merubah konstitusi itu memang susah atau sulit, tapi apakah kemudian amandemen itu dimungkinkan? Nanti kita akan bahas secara lebih lanjut ya. Apakah cara mengubahnya cukup mudah atau sulit? Kemudian tentu akan timbul lagi apakah naskah konstitusi itu mudah atau tidak mudah mengikuti perkembangan kebutuhan zaman. Misalkan kita tahu kalau kita baca Undang-Undang Dasar, kemudian dia hanya sifatnya hukum atau norma yang sifatnya lebih luas, tetapi kemudian secara detail akan dikonstruksikan dan dibuat dalam undang-undang yang yang lebih mengatur detail mengenai apa yang akan diatur. Nah, tentunya konstitusi yang lentur apabila perubahan undang-undang dasar tidak memerlukan cara yang istimewa atau cukup dilakukan oleh lembaga pembuat undang-undang biasa. Dalam konteks negara Indonesia, mekanisme perubahan atau amandemen Undang-Undang Dasar dapat dilihat dalam pasal 37 Batang Tubuh Undang-Undang Dasar 1945. Selanjutnya, nah ini tujuan adanya konstitusi atau Undang-Undang Dasar 1945. Yang pertama di dalam konstitusi tentu memberikan pembatasan sekaligus pengawasan terhadap kekuasaan politik. Kemudian yang kedua, melepaskan kontrol kekuasaan dari penguasa sendiri. Kemudian yang ketiga, memberi batasan-batasan ketetapan
bagi para penguasa negara dalam menjalankan kekuasaannya. Jadi jelas di dalam konstitusi itu diatur mengenai tugas legislatif, dalam hal ini DPR, tugas eksekutif, presiden gitu ya. Kemudian tugas, yudikatif dalam hal ini sebagai lembaga pengawas. Ini juga semuanya diatur di dalam konstitusi sehingga pemerintah tentu dalam hal ini tidak bisa melaksanakan pemerintahannya secara otoritarian gitu ya. Karena tentunya nanti nanti, bisa dibuat satu aturan yang jelas dan batasan kekuasaan yang juga jelas. Sehingga tentunya dalam hal ini tujuan konstitusi memberikan pembatasan dan pengawasan yang jelas. Oke, next. Nah, ini adalah fungsi konstitusi. Fungsi konstitusi yaitu sebagai penentu dan pembatas kekuasaan, kemudian sebagai pengatur hubungan kekuasaan antar organ negara, kemudian mengatur hubungan kekuasaan antar organ negara dan warga negara, kemudian juga memberi dan sebagai sumber legitimasi terhadap kekuasaan negara maupun kegiatan penyelenggaraan kekuasaan negara. Selain itu, konstitusi juga sebagai sumber kekuasaan, sebagai satu sarana pemersatu atau symbol of unity, kemudian sebagai rujukan identitas atau identity of nation dan sebagai center of ceremony gitu ya. Selain itu konstitusi juga sebagai sarana pengendali masyarakat, sosial kontrol baik di bidang politik maupun bidang sosial ekonomi. Jadi contohnya kayak sebagai pengendali masyarakat, contoh seperti demo. Bu, apakah demo diperbolehkan atau tidak? Misalkan seperti itu ya. Nah, saya udah berulang kali bilang bahwa demo sebetulnya diperbolehkan sepanjang ada izin yang jelas, waktu pelaksanaannya juga jelas, kemudian aspirasi yang ingin disampaikan juga jelas, dan tentunya jelas tidak menimbulkan anarki, kemudian tidak menimbulkan justru pertentangan atau konflik antar sesama pendemo boleh. Bahkan ketika mahasiswa-mahasiswi mau melakukan demonstrasi, sepanjang yang disuarakan itu jelas, kemudian sudah mendapatkan izin dari aparat penegak hukum itu boleh. Tapi yang nggak boleh ketika akhirnya ada aksi bakar ban, kemudian ada aksi saling dorong dan lain sebagainya, ini yang tidak boleh. Kemudian sebagai sarana perekayasa dan pembaru masyarakat. Ini berkaitan dengan social engineering dan social reform. Karena hukum, teknologi, gejala sosial, kemasyarakatan ini tentunya senantiasa berkembang dan konstitusi tentunya menjawab hal tersebut dan tentunya akan dibentuk peraturan atau perundang-undangan sesuai dengan dinamika dan kebutuhan masyarakat yang kemudian dilihat apakah bertentangan dengan konstitusi atau tidak. Oke, selanjutnya ini adalah nilai konstitusi, ini ada nilai normatif, nilai nominal, dan nilai semantik. Nah, untuk nilai normatif, hal ini diperoleh segenap rakyat satu negara yang menerima konstitusi sebagai satu kenyataan hidup dalam arti konstitusi adalah benar-benar mengatur mengenai sesuatu yang harus dilaksanakan beserta sesuatu yang bersifat murni gitu ya. Artinya memang sesuatu yang sifatnya aturan gitu ya dalam hidup bernegara. Kemudian nilainya nominal, nilai nominal. Maksudnya adalah konstitusi mempunyai nilai nominal, yaitu berarti secara hukum konstitusi berlaku. Walaupun tentunya dalam kenyataannya pasti ada ketidaksempurnaan, tetapi dalam pasal-pasal tersebut kemudian melihat secara nilai nominal, apakah dalam undang-undang itu sesuai atau tidak sesuai dengan konstitusi, gitu ya. Kemudian ada nilai semantik. Nilai semantik ini adalah dalam hal
konstitusi hanya sekedar istilah saja, meskipun secara hukum konstitusi tetap berlaku, tapi dalam kenyataan pelaksanaannya selalu dikaitkan dengan kepentingan pihak penguasa. Nah, tentunya kalau kita melihat satu konstitusi negara, tentu ya kita tidak bicara dalam arti sempurna, tetapi tentunya kesempurnaan itu disempurnakan oleh peraturan-peraturan pelaksananya gitu ya, atau peraturan-peraturan yang ada di bawahnya. Tapi konstitusi tetaplah sebagai satu aturan yang agung dan sebagai nilai atau norma yang kemudian nantinya akan digunakan sebagai basic norm. Oke, selanjutnya ini adalah Undang-Undang Dasar Republik Indonesia atau UUD 45 sebagai konstitusi kita. Kita tahu bahwa konstitusi kita adalah Undang-Undang Dasar NRI 17 Agustus 45 yang merupakan produk dari PPKI, yaitu yang disahkan oleh PPKI 18 Agustus 1945. Oke, next. Oke, jadi betapapun bagusnya suatu konstitusi, jika yang mengimplementasikannya tidak baik, maka akan terbukti buruk. Dan betapapun buruknya sebuah konstitusi, jika yang mengimplementasikannya baik, itu akan terbukti baik. Ini B.R. Ambedkar. Nah, jadi teman-teman tentunya di mata kuliah kewarganegaraan ini teman-teman belajar sesuatu yang sifatnya ideal atau ideal. Tentunya nanti dalam berkehidupan, bermasyarakat, berbangsa, dan bernegara, teman-teman akan menemui bahwa ternyata banyak sekali tentunya ketidaksamaan atau hal yang berkebalikan dari apa yang dipelajari. Nah, tetapi tentunya ruang kelas adalah ruang yang menghadirkan dan menghidupkan idealisme aturan. Nanti terkait dengan implementasinya yang berbeda, itu tidak menjadi masalah karena teman-teman dalam pikiran alam bawah sadar teman-teman sudah mengetahui bahwa yang seharusnya terjadi dengan yang senyatanya terjadi atau dasolen dan dasen memang seringkali bertolak belakang, tetapi yang semestinya seperti apa teman-teman sudah mengetahuinya. Oleh karenanya tentunya tetaplah semangat untuk belajar karena tentunya akan banyak faktual yang akan terjadi yang tidak sesuai, tetapi teman-teman sudah mengerti yang seharusnya seperti apa. Kemudian saya perlu sampaikan bahwa di tanggal 28 Agustus, 28 November 2023 itu adalah pelaksanaan UTS. Tetapi karena UTS sifatnya e-learning, maka mohon untuk teman-teman membentuk satu kelompok berisikan 5 anggota. Nanti kalau ada yang kurang gitu ya, maksimal 5 ya. Nanti kalau ada yang kurang tentunya nanti, bisa berarti kelompok terakhir mungkin hanya beranggotakan 3 atau 4 gitu ya, tidak menjadi masalah. Nah, untuk itu teman-teman bisa membahas kasus-kasus kenegaraan baik nasional maupun internasional gitu ya, berkaitan dengan kewarganegaraan, juga bisa berkaitan dengan misalnya isu genosida atau peperangan yang saat ini terjadi antara di Ukraina atau mungkin perang antara Israel Palestina. Itu bagaimana pendapat dan pendapat dari teman-teman semua. Nanti juga membentuk atau membuat makalah dan PowerPoint dan setiap anggota kelompok memberikan argumennya. Masing-masing boleh durasinya minimal 10 menit dan maksimal 15 menit. Nanti akan saya sampaikan juga di WhatsApp group. Silahkan segera membentuk dan menyetorkan nama dan memberikan nama pada grupnya. Misalkan namanya kelompok nasionalis, anggotanya siapa dan siapa gitu ya. Dan nanti diunggah gitu ya. Diunggah di YouTube gitu ya. Itu saja dari saya. Semoga tidak ada pertanyaan pertanyaan ya, mohon maaf. Nanti apabila ada pertanyaan bisa ditanyakan di WhatsApp group. Demikian, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.